Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Lantai marmer ruang tamu terasa dingin saat Sarah melangkah masuk. 3 hari perjalanan dinas di luar kota terasa seperti 1 tahun. Yang Sarah inginkan hanyalah merebahkan tubuh di kasur empuknya dan menghirup aroma diffuser lavender yang biasa ia nyalakan sebelum tidur. "Mas Aris, aku pulang," seru Sarah. Tidak ada jawaban. Sarah melirik jam dinding, pukul 8 malam. Biasanya Aris sudah duduk di depan televisi sambil menyesap kopi. Sarah menghela napas. Mungkin suaminya sedang lembur atau sekedar keluar mencari angin. Ia menyeret kopernya menuju lantai 2, ke kamar utama mereka yang seharusnya menjadi ruang paling privat bagi mereka berdua. Saat pintu kamar dibuka, hal pertama yang disadari Sarah bukanlah kerapian kamar yang luar biasa, melainkan udara di dalamnya. Wangi lavender yang ia harapkan sama sekali tidak ada. Sebagai gantinya, ruangan itu dipenuhi aroma bunga sedap malam yang berat, pekat, dan sedikit apek. Sarah mematung di ambang pintu. Jantungnya berdegup tak beraturan. Ia sangat mengenali aroma itu. Itu adalah parfum klasik yang hanya dipakai oleh satu orang di dunia ini. Ibu Lastri, ibu mertuanya. "Ibu kesini?" gumam Sarah pada diri sendiri. Sarah berjalan menuju tempat tidur. Kamar itu tampak sangat rapi, seolah baru saja disiapkan untuk tamu kehormatan. Namun ada yang salah. Spray yang ia pasang sebelum pergi, berwarna biru muda, kini telah berganti menjadi spray sutra berwarna emas gelap milik ibu mertuanya, yang biasanya disimpan di lemari tamu. Dengan tangan gemetar, Sarah menyentuh permukaan kasur. Kasur itu terasa masih menyisakan sedikit kehangatan, seolah seseorang baru saja bangkit dari sana beberapa menit yang lalu. Sarah mendekatkan wajahnya ke bantal Aris. Bau sedap malam itu begitu menyemat, seakan-akan ada orang yang tidur di sana selama berjam-jam. Saat Sarah hendak merapikan lipatan selimut yang sedikit berantakan, jemarinya menyentuh sesuatu yang keras di bawah lapisan kain. Ia menyibahkan selimut itu dengan satu sentakan. Di sana, tepat di tengah-tengah kasur, tergeletak sebuah bros emas berbentuk merak, dengan mata batu merah. Benda itu berkilau dingin di bawah lampu kamar. Sarah tercengang. Itu bukan sekedar perhiasan. Itu adalah benda keramat bagi Ibu Lastri. Mertuanya selalu bilang bahwa bros itu adalah simbol kekuasaannya sebagai nyonya besar di keluarga mereka. Apa yang dilakukan benda ini di bawah selimutku? Suara Sarah bergetar karena marah dan ngeri. Celek. Pintu kamar terbuka. Aris berdiri di sana, masih mengenakan kemeja kantornya yang berantakan. Ia tampak terkejut melihat Sarah sudah berada di dalam kamar. "Sarah, kamu sudah pulang?" Aris melangkah masuk. Suaranya terdengar gugup. Matanya langsung tertuju pada kasur, lalu ke tangan Sarah yang menggenggam bros tersebut. "Mas, bisa jelaskan kenapa wangi kamar ini berubah jadi wangi ibu? Dan kenapa bros ini ada di balik selimut kita?" Sarah mengangkat bros itu tinggi-tinggi. Aris menelan ludah. Ia mencoba tertawa kecil, namun terdengar seperti rintihan. "Oh, itu ibu memang mampir kemarin, sayang. Katanya kangen. Dia melihat spray kita sedikit kotor, jadi dia berinisiatif menggantinya. Mungkin brosnya jatuh saat dia sedang merapikan kasur." "Jatuh di bawah selimut, Mas? Di posisi tempat aku biasanya tidur?" Sarah melangkah mendekat, menatap mata suaminya tajam. "Kenapa dia harus merapikan kamar utama? Ini wilayah pribadiku." "Jangan berlebihan, Sarah. Ibu cuma mau membantu," bela Aris dengan nada yang mulai meninggi. Pertahanan klasiknya setiap kali ibunya dikritik. Ibu merasa sepi di rumahnya, jadi dia menginap di sini. Apa salahnya menyenangkan hati orang tua? Sarah terdiam, namun hatinya mendidih. Ini bukan soal bakti pada orang tua. Kehadiran bros di bawah selimut dan aroma yang memenuhi bantal itu terasa seperti sebuah proklamasi.
Seolah-olah Ibu Lastri ingin Sarah tahu bahwa saat Sarah tidak ada, dialah yang bertahta di kamar itu, di samping Aris. Aris berlalu ke kamar mandi, menghindari tatapan mengintimidasi Sarah. Suara gemericik air terdengar, namun itu tidak cukup untuk meredam kecamuk di dada Sarah. Ia masih berdiri mematung di samping ranjang, menatap bros merak itu seolah benda itu adalah mata-mata yang sedang mengawasinya. Hanya merapihkan, katanya, bisik Sarah sinis. Sarah melangkah menuju lemari besar di sudut kamar. Ia memiliki firasat buruk. Tangannya membuka pintu lemari pakaian dan nafasnya tertahan. Gaun-gaun tidurnya yang biasanya tergantung rapi menurut warna, kini telah bergeser. Di tempat paling depan, kini tergantung deretan daster batik tua, milik Ibu Lastri. Dia benar-benar pindah ke kamar ini, desis Sarah. Puncaknya adalah ketika Sarah membuka laci paling bawah, tempat ia menyimpan pakaian dalam dan barang-barang pribadinya. Jantungnya serasa berhenti. Laci itu berantakan. Koleksi lingerie sutra yang baru ia beli bulan lalu, yang bahkan belum sempat ia tunjukkan pada Aris, kini tidak ada di tempatnya. Sarah mencari ketumpukan belakang, dan ia menemukan sesuatu yang membuatnya mual. Di antara tumpukan pakaian dalamnya, terselip sebuah kantong kain kecil berwarna hitam yang diikat benang kuning. Dengan tangan gemetar, Sarah membuka ikatan itu. Di dalamnya terdapat gumpalan rambut, beberapa butir beras kuning, dan selembar foto pernikahan Sarah dan Aris yang bagian wajah Sarahnya telah ditusuk jarum kecil. Ya Tuhan. Sarah terduduk di lantai, menjatuhkan kantong itu seolah benda itu baru saja membakar kulitnya. Tepat saat itu, pintu kamar mandi terbuka. Aris keluar hanya dengan lilitan handuk, wajahnya tampak lebih segar, namun ia membeku melihat Sarah terduduk di depan laci yang terbuka. Sarah, apa yang kamu lakukan? Suara Aris terdengar panik. Ia bergegas mendekat dan mencoba menutup laci itu dengan kakinya. Apa ini, Mas? Sarah menunjuk kantong hitam di lantai. Jangan bilang ini juga bagian dari merapikan kamar oleh ibumu. Aris melirik benda itu, wajahnya pucat pasi, namun ia segera memasang topeng kemarahan. Kamu menggeledah laci sendiri seperti pencuri. Sarah, itu mungkin cuma jimat kesehatan dari ibu. Kamu tahu kan ibu sangat tradisional. Dia cuma ingin pernikahan kita aman dari gangguan orang luar. Gangguan orang luar, teriak Sarah. Air matanya pecah karena marah. Wajahku ditusuk jarum di dalam foto ini, Aris. Dan dia menaruhnya di tempat pakaian dalamku. Ini bukan jimat kesehatan, ini penghinaan. Kenapa ibumu harus menyentuh barang-barang pribadiku? Jaga bicaramu, dia itu ibuku. Bentak Aris. Suaranya menggelegar di kamar yang sempit itu. Dia hanya peduli pada kita. Mungkin dia merasa ada yang tidak beres denganmu, karena kamu terlalu sibuk kerja dan menunda punya anak. Dia hanya berusaha memperbaiki apa yang kamu abaikan. Memperbaiki dengan cara tidur di kasur kita, dengan cara menaruh benda syirik di lemariku. Sarah berdiri, menantang suaminya. Mas, pilihannya cuma dua. Kamu buang benda ini sekarang, dan larang ibu masuk ke kamar ini lagi, atau aku yang pergi. Aris terdiam. Matanya bergetar antara rasa bersalah dan kepatuhan buta pada ibunya. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara ketukan pintu depan terdengar nyaring. Bukan ketukan biasa, melainkan ketukan yang menuntut. Aris, ibu datang bawakan jamu untukmu dan istrimu. Suara melengking Ibu Lastri terdengar dari bawah. Sarah menatap Aris dengan tatapan kosong. Dia bahkan punya kunci cadangan yang baru. Langkah kaki Ibu Lastri terdengar mantat menaiki tangga, seolah ia adalah pemilik sah rumah ini. Aris segera meraih kaosnya, tampak gelisah, sementara Sarah tetap berdiri tegak di samping laci yang berantakan, masih memegang kantong kain hitam itu sebagai bukti. Pintu kamar terbuka tanpa ketukan. Ibu Lastri berdiri di sana, mengenakan kebaya harian dan senyum yang tidak mencapai matanya. Di tangannya ada sebuah nampan dengan 2 gelas cairan berwarna coklat pekat. Loh, Sarah sudah pulang, tanya Ibu Lastri dengan nada datar, seolah keberadaan menantunya adalah gangguan kecil. Ibu kira kamu masih sibuk mengejar karir di luar sana sampai lupa punya suami yang sedang kurang sehat. Ibu, Aris menyela pelan. Sarah baru saja sampai. Sarah tidak membalas sapaan itu. Ia mengangkat kantong hitam di tangannya. Ibu, apa maksudnya benda ini ada di laci pakaian dalam saya? Dan kenapa baju-baju ibu ada di lemari saya? Ibu meletakkan nampan di atas meja rias Sarah dengan dentingan keras. Ia melirik kantong itu dengan tenang. Oh, itu sarana Sarah. Kamu itu jarang di rumah. Rumah ini auranya dingin. Aris jadi sering mengeluh sakit kepala sejak kamu sibuk dinas. Itu hanya doa agar suamimu tidak jajan di luar karena istrinya tidak pernah ada. Tapi kenapa di laci saya? Dan kenapa wajah saya di foto ini ditusuk jarum? Suara Sarah meninggi. Ibu Lastri berjalan mendekati kasur, lalu dengan santai duduk di atasnya, di sisi tempat Sarah biasa tidur.
Ia mengusap spray sutra emas itu. Jarum itu simbol agar pikiranmu tajam untuk pulang bukan malah tajam untuk membantah suami. Dan soal lemari, ibu menginap di sini karena Aris minta ditemani. Dia kesepian. Kamar tamu itu pengap, tidak cocok untuk orang tua. Apa salahnya ibu tidur di sini menemani anak kandung ibu sendiri? Sarah menoleh ke arah Aris, mencari pembelaan. Namun Aris justru menunduk, pura-pura sibuk merapikan bantal. Menemani anak yang sudah beristri di kamar utamanya, Bu. Sarah tertawa gitir. Itu tidak wajar. Ada batasan privasi yang ibu langgar. Privasi? Ibu Lastri berdiri. Wajahnya mendadak menegang. Aris itu keluar dari rahim ibu. Tidak ada bagian dari hidupnya yang menjadi rahasia bagi ibu. Justru kamu yang harusnya tahu diri. Kalau kamu menjalankan tugasmu dengan benar, ibu tidak perlu repot-repot datang dan mengambil alih untuk sementara. Ibu Lastri kemudian beralih ke Aris. Aris, minum jamunya. Ibu sengaja buatkan agar tenagamu pulih. Biarkan istrimu istirahat, sepertinya dia terlalu lelah sampai-sampai hal-hal kecil seperti ini dipermasalahkan. Sarah melihat Aris menerima gelas itu tanpa perlawanan. Pria itu meminumnya di depan ibunya, seperti anak kecil yang patuh. Mas, kamu tidak mau bicara apa-apa? Tanya Sarah pelan. Suaranya pecah. Aris mengelap bibirnya. Sudah Lara, ibu cuma sebentar di sini. Jangan dibuat ribut. Ibu cuma mau yang terbaik buat kita. Kamu mandi saja. Tenangkan pikiranmu. Ibu Lastri tersenyum kemenangan. Ia menatap Sarah dengan tatapan yang sangat jelas pesannya. Di rumah ini, aku adalah ratunya, dan kamu hanyalah pengganggu. Sarah melangkah mundur. Ia merasa sesak. Kamar yang dulunya adalah tempat persembunyian paling aman, kini terasa seperti medan perang yang sudah ia kalahkan sebelum dimulai. Pagi itu, Sarah terbangun bukan karena alarm ponselnya, melainkan karena suara denting logam yang sangat bising dari arah dapur. Kepalanya masih berdenyut memikirkan kejadian semalam. Ia menoleh ke samping, tempat tidur Aris sudah kosong. Aroma sedap malam masih tertinggal di bantar, seolah-olah Ibu Lastri tidak pernah benar-benar pergi dari kamar itu. Sarah turun ke lantai bawah dengan langkah gontai. Namun sesampainya di dapur, langkahnya terhenti. Ia terbelalak. Dapur minimalis yang sangat ia banggakan, dengan peralatan masak estetik berwarna pastel yang ia beli dengan gaji pertamanya, telah berubah total. Panci-panci anti lengketnya tidak ada lagi di rak. Sebagai gantinya, di sana berjejer kuali-kuali besi tua yang hitam dan berat, serta tumpukan cobek batu yang besar. "Ibu, apa yang terjadi dengan peralatan masak saya?" tanya Sarah. Suaranya bergetar menahan amarah. Ibu Lastri sedang berdiri di depan kompor, menggoreng ikan asin dengan asap yang mengepul kemana-mana. "Oh itu, ibu pindahkan ke gudang belakang. Masak pakai panci plastik begitu tidak enak, Sarah. Rasanya hambar. Suami itu butuh masakan yang mantap, pakai kuali besi asli." "Itu bukan plastik, Bu. Itu keramik premium." Sarah berjalan menuju tempat sampah di sudut dapur dan hampir berteriak. Di sana, di dalam plastik sampah besar, terdapat koleksi wadah bumbu kacanya yang pecah dan beberapa set piring keramik favoritnya. "Sengaja ibu buang," sahut Ibu Lastri tanpa menoleh. "Gelas-gelas tipis begitu hanya buat pajangan, tidak pantas untuk rumah tangga yang mau berkah. Ibu sudah bawakan set piring dari rumah ibu yang lebih tebal dan awet." "Mas Aris," teriak Sarah memanggil suaminya. Aris muncul dari ruang tengah, sudah rapi dengan kemeja kantornya. Ia melihat kekacauan di dapur dan wajah Sarah yang memerah. "Ada apa lagi, Rah? Pagi-pagi sudah teriak," ujar Aris tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. "Lihat dapur kita, Mas. Ibu membuang barang-barangku. Dia mengganti semuanya tanpa izin." Aris melirik ke arah kompor, mencium aroma ikan asin yang menyengat. "Sudahlah, Rah. Ibu cuma ingin masakan yang lebih enak buat kita. Kamu kan jarang masak, jadi mungkin ibu pikir barang-barang itu cuma memenuhi tempat. Masakan ibu lebih cocok di lidahku daripada makanan catering yang biasa kamu pesan." "Ini bukan soal rasa masakan, Mas. Ini soal harga diri. Ini rumahku." Sarah memukul meja makan dengan keras. Ibu Lastri mematikan kompor, lalu berbalik dengan wajah yang tiba-tiba melas. Sebuah akting yang sangat rapi. "Tuh kan, Riz, ibu cuma mau bantu, tapi istrimu selalu menganggap ibu musuh. Ibu sudah capek-capek bawa barang dari rumah, bangun subuh untuk masak, tapi malah dibentak-bentak." "Sarah, minta maaf pada ibu," perintah Aris tegas. "Apa? Aku yang harus minta maaf?" Sarah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Ibu sudah tua, dia cuma mau perhatian. Kamu jangan egois. Barang bisa dibeli lagi, tapi hati orang tua kalau sakit tidak ada obatnya," lanjut Aris sambil mengambil piring dan duduk di meja makan, siap menyantap masakan ibunya. Sarah merasa seperti orang asing yang baru saja masuk ke rumah orang lain. Di rumahnya sendiri, ia kehilangan kamar tidurnya, kehilangan laci pribadinya, dan sekarang kehilangan dapurnya. Ia berdiri di sana, menatap suami dan ibu mertuanya yang mulai makan dengan tenang, seolah-olah Sarah hanyalah debu yang tidak terlihat. Namun saat Aris sedang asik makan, Sarah melihat sesuatu di pergelangan tangan Ibu Lastri. Sebuah gelang emas yang sangat familiar. Itu adalah gelang warisan dari almarhumah ibu kandung Sarah yang ia simpan di dalam kotak perhiasan terkunci di dalam lemari. Ibu Lastri tidak hanya menginvasi rumah, dia mulai menjarah kenangan Sarah. Sarah tidak lagi ingin berdebat.
Percuma, setiap kata yang keluar dari mulutnya akan diputarbalikkan oleh Ibu Lastri dan dimentahkan oleh Aris. Hari itu, setelah mereka berangkat, Aris ke kantor dan Ibu Lastri pamit ke pasar. Meski Sarah tahu dia membawa kunci cadangan, Sarah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dilakukan di rumah sendiri. Ia memasang 3 kamera pengawas mini nirkabel, 1 di sudut dapur, 1 di ruang tengah, dan 1 lagi yang paling penting tersembunyi di dalam vas bunga di atas lemari kamar utama. Aku butuh bukti, aku tidak boleh terlihat gila sendirian, bisik Sarah sambil menyambungkan aplikasi di ponselnya. Sore harinya, saat sedang berada di kantor, ponsel Sarah bergetar. Notifikasi gerakan terdeteksi. Dengan tangan gemetar, Sarah membuka aplikasi tersebut. Di layar ponsel, ia melihat Ibu Lastri masuk ke kamar utamanya. Wanita itu tidak sedang membersihkan kamar. Ibu Lastri berjalan menuju meja rias Sarah, membuka botol parfum vanila mahal milik Sarah, lalu menuangkannya ke dalam lubang wastafel sampai habis. Setelah itu, ia menyemprotkan parfum sedap malam miliknya ke seluruh ruangan, termasuk ke bantal-bantal. Namun, yang membuat Sarah mual adalah saat Ibu Lastri membuka lemari pakaian Sarah, mengambil salah satu baju tidur sutra milik Sarah, dan mencobanya di depan cermin sambil tersenyum sinis. Ini baru cocok untuk nyonya rumah yang sebenarnya. Suara Ibu Lastri terdengar samar dari pengeras suara ponsel. Sarah segera menelepon Aris, namun suaminya tidak mengangkat. Ia memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia ingin mengkonfrontasi mereka dengan rekaman ini. Namun, saat Sarah sampai di rumah dan membuka aplikasi CCTV-nya lagi, layar ponselnya gelap. Device offline. Sarah berlari ke atas, menuju kamar utama. Di sana ia mendapati Aris dan Ibu Lastri sedang duduk di tepi ranjang sambil mengobrol akrab. Vas bunga tempat kamera itu disembunyikan sudah berada di atas meja dalam keadaan pecah. "Mas, apa yang kalian lakukan?" tanya Sarah dengan napas tersengal. Aris berdiri, wajahnya menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Ia memegang kamera mini yang sudah hancur di tangannya. "Harusnya aku yang bertanya, Sarah. Kamu memata-matai ibuku? Kamu menganggap ibuku ini penjahat sampai harus memasang kamera di kamar ini?" bentak Aris. "Aku memasangnya karena barang-barangku hilang, Mas. Karena parfumku dibuang dan gelang ibuku dipakai olehnya." Sarah menunjuk ke arah Ibu Lastri yang tiba-tiba menangis terseduh-seduh. "Aris, ibu tidak tahu kalau Sarah sebenci itu pada ibu," isak Ibu Lastri sambil menutup wajahnya. "Ibu tadi cuma mau merapikan bunga, lalu ibu tidak sengaja melihat benda aneh ini. Ibu pikir ini alat penyadap dari orang jahat. Ternyata istrimu sendiri yang menaruhnya." "Dia membuang parfumku ke wastafel, Mas. Aku lihat rekamannya sebelum dimatikan," teriak Sarah frustrasi. "Cukup, Sarah." Aris melempar bangkai kamera itu ke lantai. "Ibu tidak mungkin melakukan itu. Kamu pasti berhalusinasi karena stres kerja. Kamu sudah keterlaluan. Kamu tidak punya rasa hormat sedikit pun pada orang tua yang sudah melahirkan suamimu." Aris melangkah mendekat, suaranya merendah namun tajam. "Aku yang mematikan sambungan internetnya tadi setelah ibu memberitahuku soal kamera ini. Jangan pernah pasang benda-benda ini lagi, atau aku akan benar-benar menganggap pernikahan ini tidak ada gunanya lagi." Sarah menatap Aris, lalu beralih ke Ibu Lastri yang memberikan kerlingan mata penuh kemenangan di balik isak tangis palsunya. Sarah menyadari satu hal yang mengerikan. Di rumah ini, teknologi dan kebenaran pun tidak berdaya melawan manipulasi seorang ibu yang merasa memiliki anaknya sepenuhnya. Malam itu, Sarah tidak bisa memejamkan mata. Aris tidur memunggunginya. Napasnya teratur seolah beban konflik sore tadi tidak membekas sedikit pun. Sementara itu, aroma bunga sedap malam yang pekat seolah merayap masuk ke dalam paru-paru Sarah, membuatnya sesak dan gelisah. Tiba-tiba, Sarah merasakan gatal yang luar biasa di sekucur leher dan punggungnya. Ia bangkit dan menyalakan lampu meja. Saat melihat ke cermin, ia terpekik pelan. Ruam merah keunguan muncul di kulitnya, membentuk pola seperti bekas cengkeraman tangan. Mas Aris, bangun." Sarah mengguncang bahu suaminya. Aris menggeliat malas. "Apalagi, Rah? Ini sudah jam 2 pagi. Lihat leherku, Mas. Ini sakit sekali," rintih Sarah. Aris melirik sekilas dengan mata mengantuk. "Itu mungkin alergi deterjen baru yang dipakai ibu. Jangan manja, pakai bedak saja nanti juga hilang." Ia kembali menarik selimut dan tidur. Sarah merasa hancur. Penolakan Aris lebih menyakitkan daripada ruam di kulitnya. Karena tidak tahan dengan rasa gatal dan hawa panas di bawah bantalnya, Sarah memutuskan untuk mengganti spray sutra emas milik mertuanya itu dengan spray lamanya yang ia ambil dari gudang. Namun, saat ia mengangkat kasur untuk menyelipkan ujung spray, ia melihat sesuatu yang terselip di sela-sela rangka ranjang kayu mereka. Sebuah bungkusan kain putih kusam, seukuran kepalan tangan.
Sarah menariknya keluar. Bau busuk langsung menyeruak, bau daging busuk yang bercampur dengan kemenyan. Dengan tangan gemetar dan rasa mual yang memuncak, Sarah membuka bungkusan itu di atas lantai. Isinya membuat Sarah hampir pingsan. Gumpalan tanah merah, seperti tanah kuburan, bangkai burung pipit yang kepalanya sudah terpisah, potongan kuku dan helai rambut yang Sarah kenali sebagai miliknya sendiri. Kertas kusam berisi tulisan Arab gundul yang dipadukan dengan aksara Jawa kuno. Ini sudah keterlaluan, bisik Sarah dengan air mata yang mulai mengalir deras. Ini bukan lagi sekadar jimat kesehatan, seperti yang diklaim Aris sebelumnya. Ini adalah upaya untuk mencelakainya secara metafisika. Sarah teringat bahwa sejak kepulangannya, ia selalu merasa pening, mual, dan emosinya mudah meledak. Ia pikir itu stres kerja, tapi benda di depannya bicara lain. Tanpa pikir panjang, Sarah menyeret bungkusan itu ke depan wajah Aris dan menyalakan lampu utama kamar dengan kasar. "Bangun, Aris! Bangun dan lihat apa yang ibumu taruh di bawah tempat tidur kita!" teriak Sarah histeris. Aris meloncat kaget. Saat matanya menangkap bangkai burung dan tanah merah itu, ia sempat terlihat mual dan ketakutan. Namun, sedetik kemudian ia melihat bayangan ibunya berdiri di ambang pintu kamar yang terbuka sedikit. Ibu Lastri berdiri di sana, mengenakan mukena putih panjang. Wajahnya terlihat pucat di bawah sinar lampu koridor yang remang. Ibu hanya ingin membuang sial Aris. Suara Ibu Lastri terdengar tenang, hampir seperti bisikan gaib. Sarah membawa kotoran dari luar rumah. Dia bekerja di tempat yang banyak laki-lakinya. Auranya gelap. Ibu hanya ingin membersihkan kamar kalian agar kalian bisa segera punya keturunan. Dengan bangkai burung dan tanah kuburan, Bu? Pekik Sarah. Itu tanah dari makam leluhur kita, Sarah. Agar kamu ingat kodratmu sebagai istri. Sahut Ibu Lastri dingin. Aris, lihat istrimu. Dia sudah terkena pengaruh jahat dari luar. Dia mulai berani membentak ibu dan menghina tradisi keluarga kita. Jika kamu membiarkannya, dia akan menghancurkanmu. Aris menatap Sarah, lalu menatap bungkusan busuk itu, dan terakhir menatap ibunya. Bukannya membuang benda itu, Aris justru mengambil kain putih tersebut dan membungkusnya kembali. "Ibu benar," ujar Aris pelan. Suaranya terdengar seperti orang yang terhipnotis. "Kamu terlalu skeptis, Rah. Kamu tidak menghargai usaha ibu untuk memagari rumah tangga kita. Besok, aku akan antar kamu ke orang pintar pilihan ibu untuk dibersihkan." Sarah ternganga. Kamu lebih percaya bangkai ini daripada istrimu sendiri yang kesakitan? Kamu yang sakit, Sarah. Pikiranmu yang sakit. Aris berdiri dan berjalan menuju ibunya, meninggalkan Sarah yang bersimpuh di lantai di samping sisa-sisa tanah merah yang berceceran. Malam itu, rumah yang biasanya sepi dipenuhi oleh suara tawa dan obrolan keluarga besar Aris. Ibu Lastri telah mengundang paman, bibi, dan sepupu Aris untuk jamuan makan malam mendadak. Sarah, yang masih merasakan perih di leher akibat ruah misterius semalam, dipaksa Aris untuk tampil sesempurna mungkin. "Jangan buat malu, Rah. Pakai kerah tinggi untuk menutupi lehermu. Jangan sampai mereka pikir aku menyiksamu," bisik Aris di kamar sebelum tamu datang. Di meja makan, hidangan telah tersaji lengkap. Namun tidak ada satupun masakan Sarah di sana. Semua hidangan adalah masakan Ibu Lastri yang berlemak dan beraroma rempah kuat. "Wah, masakan Mbak Lastri memang tidak ada duanya," puji Bude Ratmi, kakak tertua Ibu Lastri. Aris beruntung punya ibu yang masih mau mengurus rumah tangga anaknya. Padahal zaman sekarang kan istri-istri muda lebih suka beli makanan di luar. Ibu Lastri tersenyum tipis, melirik Sarah yang hanya diam mengaduk nasinya. "Ya mau bagaimana lagi, Mbak? Kalau saya tidak turun tangan, Aris bisa kurang gizi. Sarah kan sibuk sekali, pergi pagi pulang malam. Urusan dapur sepertinya dianggap remeh." Suasana meja makan mendadak canggung. Sarah mencoba menarik nafas panjang. "Saya bekerja juga untuk tabungan masa depan kami, Bude, dan saya tetap masak kalau ada waktu." "Masak?" Ibu Lastri tertawa kecil. Suara yang terdengar seperti gesekan pisau di telinga Sarah. "Maksudmu memanaskan makanan beku? Semalam saja Aris sampai harus mengadu pada ibu karena perutnya sakit setelah makan masakanmu." Sarah tersentak. "Mas, aku tidak pernah masak makanan beku semalam. Kita bahkan tidak makan di rumah." Aris hanya diam, menunduk sambil menyuap rendang buatan ibunya. Ia tidak membela, tidak juga membantah. "Sudahlah, Rah, jangan membantah terus kalau orang tua bicara," potong Aris dingin. Ibu Lastri kemudian berdiri, berdehem untuk menarik perhatian semua orang. "Mumpung keluarga besar ada di sini, saya ingin menyampaikan sesuatu. Karena Sarah sepertinya terlalu lelah dengan pekerjaannya, saya memutuskan untuk menetap di sini secara permanen. Saya akan mengambil alih kunci rumah dan pengelolaan keuangan agar Aris lebih terurus." Sarah meletakkan sendoknya dengan denting yang keras. "Permanen? Tanpa diskusi denganku." "Sarah, jaga sopan santunmu di depan keluarga," bentak Aris, namun matanya tidak berani menatap istrinya. Bude Ratmi menimpali. "Sarah, kamu harusnya bersyukur. Di luar sana banyak menantu yang kesulitan karena mertuanya tidak mau bantu. Mbak Lastri ini sampai rela meninggalkan rumahnya sendiri demi merawat kalian. Harusnya kamu berikan kunci rumah itu dengan hormat."
Ibu Lastri berjalan mendekati Sarah. Lalu dengan gerakan perlahan namun menekan, ia mengulurkan tangannya di depan wajah Sarah. Mana kuncinya, Sarah? Ibu dengar kemarin kamu pasang kamera rahasia juga ya? Itu tindakan tidak percaya pada suami dan orang tua. Berikan kuncinya. Biarkan ibu yang menjaga rumah ini dari pengaruh jahat yang sering kamu bawa pulang. Semua mata tertuju pada Sarah. Mereka menatapnya seolah ia adalah menantu durhaka yang tidak tahu berterima kasih. Di ujung meja, Aris hanya terdiam, seolah-olah ia telah menjadi boneka tak bernyawa di bawah kendali ibunya. Sarah merasa tercekik. Ia menyadari bahwa malam ini bukan sekedar makan malam, melainkan sebuah pengadilan yang sudah diatur untuk merampas otoritasnya sebagai nyonya rumah. Ibu ingin kunci ini, tanya Sarah dengan suara bergetar. Ia meraba saku roknya, menggenggam kunci rumah yang terasa dingin. Atau ibu sebenarnya ingin posisi saya di rumah ini sepenuhnya? Ibu Lastri hanya tersenyum simpul, tatapannya penuh kemenangan di balik topeng keibuan yang ia tunjukkan pada keluarga besar. Makan malam yang memuakan itu berakhir dengan Sarah yang mengunci diri di kamar mandi. Ia membasuh wajahnya berkali-kali, mencoba menghapus rasa hina yang dilemparkan keluarga besar Aris padanya. Namun ada satu hal yang terus mengusik pikirannya. Mengapa Aris begitu pasif? Setelah para tamu pulang dan Ibu Lastri sibuk membereskan dapur sambil bersenandung penuh kemenangan, Sarah keluar dari kamar mandi. Ia melihat Aris duduk di tepi ranjang, sedang menghitung beberapa lembar uang di dompetnya. "Mas, kita perlu bicara soal rencana ibu tinggal di sini selamanya," ujar Sarah pelan namun tegas. Aris tidak menoleh. "Sudah diputuskan, Rah. Itu demi kebaikan kita semua. Ibu bisa bantu hemat pengeluaran." "Hemat? Kita punya tabungan sendiri, Aris. Kita sedang menabung untuk renovasi rumah dan persiapan punya anak, kan?" Sarah berjalan menuju meja rias, hendak mengambil buku tabungan bersama yang selalu ia simpan di laci tersembunyi di bawah tumpukan dokumen asuransi. Namun, saat tangan Sarah meraba bagian bawah laci, ia tidak menemukan apapun, kosong. Sarah panik. Ia membongkar seluruh isi laci. "Mas, buku tabungan kita mana? Surat tanah rumah ini juga tidak ada." Aris akhirnya mendongak, wajahnya datar tanpa rasa bersalah. "Sudah aku serahkan pada ibu tadi siang." Sarah mematung, jantungnya serasa berhenti berdetak. "Kamu apa? Itu uang hasil kerja kerasku juga, Aris. Itu tabungan atas nama kita berdua." Ibu bilang, "Tanganmu panas. Uang di tanganmu selalu habis untuk hal-hal yang tidak berguna, seperti kamera pengawas atau alat masak mahal," jawab Aris dengan nada yang meniru persis ucapan ibunya. "Ibu yang akan mengelola keuangan kita mulai sekarang. Surat tanah juga lebih aman dipegang ibu. Dia takut kamu akan menjaminkannya ke bank untuk bisnismu yang tidak jelas itu." "Itu rumah peninggalan orang tuaku yang kita balik nama atas nama bersama setelah menikah, Aris. Bagaimana bisa kamu memberikan suratnya pada ibumu tanpa seizinku?" teriak Sarah histeris. "Semua yang milikku adalah milik ibu, dan semua yang milikmu adalah milikku juga," sahut Aris dingin. "Berhenti bersikap materialistis, Sarah. Ibu cuma mau memastikan masa depan kita aman. Dia bahkan sudah merencanakan untuk membangun pavilion kecil di belakang rumah ini menggunakan uang tabungan itu." Sarah terduduk di lantai. Ia merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Ini bukan lagi soal campur tangan mertua. Ini adalah penjarahan. Aris telah menyerahkan kedaulatan hidup mereka, harta mereka, dan harga diri mereka kepada ibunya. Tiba-tiba, Sarah mendengar suara gesekan kertas dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka. Ia bangkit dan menyentak pintu itu. Ibu Lastri berdiri di sana, memegang buku tabungan berwarna biru milik Sarah. Ia sedang mencoret-coret sesuatu di sana dengan pulpen. "Ibu, kembalikan." Sarah mencoba merebutnya, namun Aris segera berdiri dan menahan tangan Sarah. "Biarkan Ibu, Sarah. Dia cuma mau menghitung estimasi biaya renovasi," bentak Aris. Sarah melihat sekilas apa yang dicoret Ibu Lastri di halaman belakang buku tabungan itu. Bukan angka-angka konstruksi, melainkan coretan-coretan acak berbentuk simbol yang sama dengan yang ada di kantong hitam tempo hari. Ibu Lastri sedang memberkati, atau mungkin mengunci uang itu agar tidak bisa disentuh oleh Sarah. "Jangan khawatir, Sarah." Ibu Lastri tersenyum tipis, matanya berkilat penuh kebencian. "Uang ini akan digunakan untuk hal yang sangat bermanfaat. Aris butuh pendamping yang lebih fokus di rumah. Kalau tabungan ini habis, kamu kan terpaksa berhenti kerja dan diam di rumah, kan? Itu bagus untukmu." Sarah menyadari rencana mereka yang sebenarnya. Mereka ingin memutus kemandirian finansialnya agar ia terjebak, tidak bisa pergi, dan menjadi pelayan di rumahnya sendiri di bawah telapak kaki Ibu Lastri. Seminggu setelah asetnya dirampas, Sarah hidup seperti bayang-bayang di rumahnya sendiri. Ia sengaja mengambil cuti tanpa memberitahu Aris, hanya untuk mengawasi apa yang sebenarnya terjadi saat ia tidak ada.
Ia bersembunyi di gudang lantai atas yang jarang dimasuki, mengamati melalui celah pintu yang terbuka sedikit. Apa yang ia lihat siang itu lebih mengerikan dari sekedar pencurian uang. Ibu Lastri keluar dari kamar mandi utama dengan uap panas yang masih mengepul. Ia tidak mengenakan bajunya sendiri. Ia mengenakan baju tidur sutra merah favorit Sarah, hadiah ulang tahun dari Aris yang sangat intim. Wanita tua itu berdiri di depan cermin meja rias Sarah, memulas bibirnya dengan lipstik merah milik Sarah, lalu menyemprotkan parfum vanila yang dulu sempat ia buang ke wastafel. Ternyata ia menyembunyikan botol barunya. Sempurna, bisik Ibu Lastri pada bayangannya sendiri di cermin. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil Aris. Ia pulang lebih awal untuk makan siang. Sarah menahan napas saat melihat suaminya masuk ke kamar. "Sayang, kamu sudah masak?" tanya Aris dari ambang pintu. Ia melihat sosok dari belakang yang mengenakan baju tidur istrinya, sedang duduk di meja rias. "Kok siang-siang pakai baju itu?" Ibu Lastri berbalik perlahan dengan senyum lebar. Aris tersentak, namun anehnya ia tidak terlihat marah. Ia hanya tampak canggung. "Ibu, kenapa memakai baju Sarah?" "Baju ini bagus sekali, Riz. Sayang kalau cuma disimpan. Sarah kan jarang pakai. Dia lebih suka pakai kemeja kantor yang kaku itu," ujar Ibu Lastri sambil mendekati Aris dan merapikan kerah kemejanya. "Apa ibu terlihat cantik? Seperti istrimu dulu saat baru menikah?" Sarah yang menyaksikan dari persembunyiannya merasa perutnya melilit hebat. Ini bukan lagi soal kasih sayang ibu dan anak. Ini adalah obsesi gila untuk menggantikan posisinya sebagai wanita di rumah ini. "Ibu, jangan begitu. Kalau Sarah lihat, dia bisa mengamuk lagi," ujar Aris pelan. Namun ia tidak menyuruh ibunya melepas baju itu. Ia justru membiarkan ibunya mengelus lengannya. "Biarkan saja dia mengamuk. Biar dia terlihat gila di depanmu, dan kamu punya alasan untuk menceraikannya," bisik Ibu Lastri tepat di telinga Aris. "Ibu sudah siapkan pengganti yang lebih baik, Riz. Keponakan Bude Ratmi yang penurut itu. Dia tidak akan membantah ibu, dan dia akan menjagamu dengan benar." Cukup. Sarah tidak bisa menahan diri lagi. Ia menendang pintu gudang dan berlari menuju kamar utama dengan amarah yang meledak. "Keluar!" teriak Sarah histeris. Aris dan Ibu Lastri meloncat kaget. Sarah langsung menerjang Ibu Lastri, mencoba merobek baju tidur yang dikenakan mertuanya itu. "Lepaskan bajuku. Lepaskan semuanya. Dasar wanita gila." "Sarah! Hentikan. Kamu menyakiti ibu." Aris menarik tubuh Sarah dengan kasar dan mendorongnya hingga terjatuh ke lantai. "Dia memakai bajuku, Aris. Dia ingin menjadi aku. Apa kamu tidak lihat betapa sakitnya ini?" Sarah menunjuk mertuanya dengan jari gemetar. Ibu Lastri segera berlindung di balik punggung Aris, berpura-pura ketakutan dan menangis. "Aris, lihat. Dia mau membunuh ibu. Dia sudah gila, Aris. Masukkan dia ke rumah sakit jiwa." "Aris, pilih sekarang." Suara Sarah mendadak dingin, setajam silet. Ia berdiri dengan sisa-sisa harga dirinya. "Detik ini juga, suruh dia lepas bajuku, kembalikan surat tanahku, dan usir dia dari rumah ini. Atau besok kita bertemu di pengadilan agama dengan laporan polisi atas pencurian aset dan kekerasan fisikis." Aris menatap ibunya yang terisak di punggungnya, lalu menatap Sarah yang berantakan di depannya. Wajah Aris mengeras. "Kamu mengancamku, Sarah. Setelah semua yang ibu lakukan untuk kita." "Dia tidak melakukan apapun untuk kita, Aris. Dia melakukannya untuk dirinya sendiri." "Kalau begitu, pergi," ujar Aris singkat. "Pergi dari sini. Rumah ini atas nama kita bersama, tapi ibu adalah prioritasku. Jika kamu tidak bisa menerima ibu, berarti kamu tidak bisa menerimaku." Sarah tidak menangis lagi. Air matanya telah kering di lantai kamar yang kini terasa asing itu. Ia bangkit, merapikan rambutnya, dan menatap Aris serta Ibu Lastri untuk terakhir kalinya. "Baik, aku pergi," ujar Sarah tenang. Terlalu tenang, hingga Aris sempat merasa ragu. "Bagus kalau kamu sadar diri, Sarah. Kemas barang-barangmu dan jangan bawa apapun yang bukan milikmu," sahut Ibu Lastri dari balik punggung Aris. Suaranya masih mengenakan baju tidur sutra merah itu. Sarah keluar dari rumah hanya dengan tas kerja dan ponselnya. Ia tidak membawa baju, tidak membawa perhiasan.
Aris dan ibunya tersenyum puas di balik jendela, merasa telah memenangkan perang besar. Namun, mereka lupa satu hal. Sarah adalah seorang manajer resiko yang teliti. 2 jam kemudian, saat Aris dan ibunya sedang merayakan kemenangan dengan makan malam mewah di ruang tamu, tiba-tiba listrik rumah padam. Bukan hanya listrik, aliran air pun berhenti. "Aris, kenapa ini? Cek sekringnya," perintah Ibu Lastri. Aris mencoba menyalakan lampu, namun gagal. Saat ia membuka pintu depan, ia terkejut melihat 2 orang pria berseragam sedang mengunci pagar rumahnya dengan rantai besar dan gembok resmi. Di depan pagar, sebuah truk derek sedang bersiap menarik mobil yang biasa Aris pakai. "Heh, apa-apaan ini?" teriak Aris berlari keluar. Seorang pria bersetelan rapi melangkah maju. Itu adalah pengacara Sarah. "Selamat malam Pak Aris. Saya diperintahkan oleh klien saya, Ibu Sarah, untuk menginformasikan bahwa seluruh fasilitas di rumah ini atas nama beliau telah diputus. Mengenai mobil ini, unit ini ditarik karena cicilannya dibayar melalui potong gaji Ibu Sarah, dan beliau telah mengajukan pembatalan. Tapi ini rumah bersama," bentak Aris. "Benar. Dan karena ini aset bersama yang sedang dalam sengketa pencurian dokumen, surat tanah, klien kami telah mengajukan penetapan sita jaminan ke pengadilan sore ini. Tidak ada yang boleh menempati rumah ini sampai urusan hukum selesai. Silahkan kosongkan rumah ini dalam 30 menit atau petugas kepolisian di sana yang akan bertindak." Aris menoleh ke arah jalan. Sebuah mobil polisi terparkir dengan lampu biru yang berputar. Sarah berdiri di samping mobil itu, melipat tangan di dada. Ibu Lastri keluar dengan panik, masih memakai daster batik. Ia buru-buru melepas baju tidur Sarah karena takut. "Aris, apa ini? Kenapa kita diusir?" Sarah berjalan mendekat ke pagar. "Ibu ingin rumah ini kan? Silahkan ambil. Tapi ambil tanpa listrik, tanpa air, tanpa uang di buku tabungan itu. Karena aku sudah memblokir rekeningnya atas tuduhan pencurian dokumen identitas. Dan satu lagi, Mas Aris." Sarah menatap suaminya dengan tatapan jijik. "Surat pemecatanmu mungkin akan sampai besok. Aku sudah mengirimkan rekaman kamera tersembunyi yang kalian pikir sudah hancur, padahal tersimpan otomatis di cloud ke bagian HRD kantor kita. Perusahaan tidak akan mentoleransi karyawan yang terlibat praktik mistis dan kekerasan domestik terhadap sesama rekan kerja." Wajah Aris mendadak pucat pasi. Ia jatuh terduduk di aspal. Segala kemapanan yang ia banggakan, yang ia pikir bisa ia nikmati bersama ibunya setelah mengusir Sarah, musnah dalam sekejap. "Sarah, tolong, jangan begini. Ini ibu, Sarah. Ibu cuma hilaf," isak Ibu Lastri, mencoba memegang tangan Sarah lewat celah pagar. Sarah menarik tangannya. "Ibu bukan ibuku, dan Aris bukan lagi suamiku. Kalian pantas mendapatkan satu sama lain dalam kemiskinan dan kegelapan." Sarah masuk ke dalam mobil taksi yang sudah menunggunya. Saat mobil mulai melaju, ia melihat dari spion. Aris dan Ibu Lastri berdiri di pinggir jalan dengan tas kresek berisi pakaian mereka. Diusir dari rumah yang ingin mereka kuasai. Dikunci dari kehidupan yang ingin mereka jarah. Sarah menghirup udara malam yang segar. Tidak ada lagi bau sedap malam, hanya ada aroma kebebasan. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini. Atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.